Puji nama Tuhan, selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah malam Natal kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih, Engkau begitu baik buat setiap kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu, sebab kami tahu kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Kami bawa hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Sama-sama katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, katakan selamanya, selamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Allah yang setia, Bapa yang mulia, terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Katakan, Kaulah harapan kami Tuhan, harapanku, hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih, oh Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Segenap hati katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, oh dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, oh, menyembah-Mu Yesus.
segenap hati, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari bersyukur kepada Dia, sebab Dia baik. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kami bawa hati kami bersyukur kepadamu Yesus, Kau teramat baik. Syukur di hadirat-Mu kami persembahkan korban pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan menyembahmu, memujimu, bersyukur, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan sambil mengangkat kedua tangan. Kita sembah Dia dan kita nyatakan bersama-sama. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Mari katakan kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Sekali lagi nyatakan dengan ucapan syukur. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Yesus, oh, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini
Kami percaya hadirat-Mu mengalir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, tos kanan kiri bilang begini, kamu diberkati luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita dong malam hari ini. Mana lambaikan tangan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Come on. Haleluya. Go. Go. Para papa papa. Para papa papa. Para rara papa. Para papa papa. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Parararapapa, parararapapa, parapapapapa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu, come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, yes, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Parararapapa, parapapapapa. Come on, say parararapapa. Haleluya. Sebelum duduk, tos lagi kanan kiri bilang begini, tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. God is good all the time. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya, Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi
dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Ku bersyukur, kepada hambanya kami persilakan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Sekali katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorak-sorai meriah bagi Allah Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami bersuka cita, kami bertepuk tangan dan kami bersorak-sorai. Karena kami tahu hari ini kami sedang menantikan masa perayaan yang indah. Di mana besok hari kami akan merayakan dengan seisi dunia kelahiran Sang Juru Selamat kami yang hebat. Kami percaya bahwa hari ini Engkau bukan sebagai Tuhan yang hadir sebagai bayi lagi, tetapi Engkau Kristus menjadi Tuhan dan Raja, memiliki kehidupan kami dan memerintah untuk segala-lamanya, bahkan atas segala sesuatu. Hari ini kami bersyukur, seberapapun kami yang ada hari ini Tuhan, kami tahu ada kasih Bapa di tempat ini. Ada kasih Bapa yang melimpah, memenuhi, melanda setiap kehidupan kami. Sehingga setiap kehidupan kami semua terberkati oleh kehadiran Tuhan. Kami bersyukur, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik. Oh haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Puji Tuhan.
Shalom. Shalom. Bilang korek kiri kanan, bilang lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus. Saya belum lihat semua. Coba korek kiri kanan, bilang lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Meskipun saya ditinggal seorang diri di atas tahta yang mulia ini. Saya bersyukur. Terima kasih sebelumnya saya sudah diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini. Terima kasih Pak Gembala, Pak Alfa, beserta Bapak Ibu semua jemaat Tuhan. Haleluya. Senang berjumpa dengan saya. Yakin saudara? Kalau enggak yakin saya turun, saya pulang. Ya, saya mau meskipun kita sedang ada dalam suasana ibadah, tapi saya rindu kita semua ini ibadah dengan sukacita tanpa ada kekakuan-kekakuan saudara ya. Bisa ya? Ya, karena saya nggak suka kalau ibadah itu terlalu formal, terlalu kaku gitu saudara. Saya jadi takut mau ngomong apa akhirnya saudara ya. Tapi saya melihat di tempat ini Bapak Ibu Saudara semua umat-umat Tuhan yang luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Haleluya, lihat samping kiri, samping kanan. Ternyata wajahmu luar biasa kata Pak Pendeta. Oke, karena saya diberi waktu begitu sangat singkat oleh Pak Gembala, 2,5 jam untuk berkhotbah, saudara. Iya, saya mempersingkat waktu saja. Saya tidak suka ngomong panjang, tapi biasa agak lama, saudara. Tidak, saya bercanda saja. Saya akan memperkenalkan diri saja secara singkat supaya Bapak Ibu kenal ya siapa saya yang melayani di depan ini. Jadi ketemu saya bisa negur-negur saya nanti, saudara. Bisa Pak ya? Slide saya lupa tadi bawa pointer. Waktu saya mau ke sini mau berangkat, ada gembala dari Sampit datang tiba-tiba ke rumah. Jadi saya agak kaget saudara. Bisa ya? Perkenalkan, nama saya Julius Lonto, Bapak Ibu. Ya, memang di situ agak lebih ganteng dari yang aslinya. Ya, karena waktu foto itu diambil saya lagi penuh dengan kemuliaan Tuhan, saudara. Dan agak lebih langsing. Ya, karena saya melayani sebagai seorang hamba Tuhan, makanya di depan ada PDT, saudara. Ya, karena kalau bukan PDT agak aneh kalau ustadz gitu kan salah alamat. Ya, perkenalkan saya founder dan leader pendiri sebuah yayasan rohani. Ya. Boleh saya turun Pak? Boleh ya. Supaya tidak tertutup slide saya. Ya, saya lebih merasa dekat dengan saudara. Ya, sebuah komunitas rohani yang saya dan teman-teman dirikan ini terdiri dari ada dokter, ada arsitek, ada macam-macam latar belakang. Kami melayani di bidang khusus anak muda. Ya, ya kami sering buat event acara di Palangkaraya ini. Ya, acara mengumpulkan anak-anak muda gitu dari 1.000, 2.000 dan terakhir kemarin di Kalawak kami kumpulkan 3.500 orang. Ya. Sebelumnya yang bulan November Natal SMA dan mahasiswa Kota Palangkaraya kami kumpulkan hampir 6.000 orang. Nah, puji Tuhan ini pelayanan kami melalui wadah ini yang saya dirikan, Shining Generation Ministry. Saya juga dipercayakan dalam bidang pelayanan di Kepala Biro Pemuda Remaja di 2 organisasi, ya Persatuan Gereja yang ada di Palangkaraya ini dan di Asosiasi Pendeta untuk Kalimantan Tengah. Bekerja sama juga dan saya sebagai sekretaris Badan Musyawarah Antar Gereja di Kalteng ini. Dan terakhir saya dipercayakan Tuhan untuk jadi pembina persekutuan mahasiswa yang ada di Universitas Palangkaraya. Ya. Jadi kalau sering lihat wajah saya, maafkan saya. Karena memang itu tugas saya, saudara. Tuhan anak muda. Dan perkenalan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya saya katakan saya hanya seorang lelaki yang biasa. Yang mencintai seorang istri saya itu yang ada. Bisa bangkit berdiri? Ya saya panggil Mami saudara ya. Oke itu singkat perkenalan tentang saya. Ada yang lebih penting dari itu. Hari ini saya akan membagikan sesuai dengan momen ya. Karena saya tidak dikasih tema ya. Jadi saya ngambil momen umum saja. Karena kemarin bukan saya yang diundang khotbah Natal di sini saudara. Jadi saya ambil momen umum saja. Hari ini saya akan berbicara tentang Natal Tuhan Yesus Kristus.
Saudara, kalau kita berbicara Natal, next slide. Oke. Kalau kita sedang berbicara Natal, saudara, yang perlu kita ingat adalah Natal itu benar-benar sesuatu yang pernah terjadi. Artinya kelahiran Kristus di dalam dunia ini itu benar-benar pernah terjadi. Katakan amin, saudara. Meskipun hari-hari ini di sosial media, di YouTube, apalagi saudara, begitu banyak orang yang mau coba-coba menghapus sejarah itu, bahkan menentang kebenaran itu. Tetapi sejarah membuktikan dan terlebih lagi iman kita mengatakan bahwa Yesus Kristus itu pernah lahir ke dalam dunia ini. Amin. Nggak peduli apa kata orang tentang Yesus. Loh. Nggak peduli apa orang bilang tentang Yesus, tentang kelahiran Kristus. Tetapi bagi kita yang percaya, Yesus adalah Allah yang bermanifestasi menjadi seorang manusia untuk mendapatkan saya dan saudara yang berdosa ini mati di kayu salib. Ya nggak ada yang bangga gitu, tepuk tangan, apakah gitu saudara ya. Haleluya saudara. Jadi kita hari ini perlu memperkuat iman kita saudara. Bukan hanya sekedar kita rajin beribadah, bergereja atau melayani. Tapi kita harus memperkuat iman kita dengan pengalaman pribadi. Kita harus ketemu dan berjumpa dengan Yesus. Sehingga apapun kata orang tentang Yesus yang kita sembah, kita punya pengalaman pribadi yang lebih real. Yang lebih membuat iman kita itu tidak peduli apa kata orang. Yes? Amin? Saya lihat di sini banyak anak muda, ada sekitar 7.000 saudara. Haleluya. Anak muda, ya, saudara dan saya harus kejar pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena keterbatasan gembala mengajar, menuntun dan memberi pengalaman itu sudah pasti ada. Mentor, pendidik rohani itu pasti punya keterbatasan. Tetapi saudara dan saya bertumbuh, berkembang, menyatakan kemuliaan Tuhan, itu tergantung seberapa dalam kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Korek kiri kanan, woi, ketemu Tuhan katanya. Nah, anak muda, amin? Amin? Ya, saya banyak menemukan banyak orang yang mengikut Tuhan, rajin melayani. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Pergi meninggalkan Tuhan. Pergi menjual imannya, oke? Tapi saya percaya di tempat ini gak ada. Amin? Amin yang di belakang? Kalau Anda lama responnya panjang khotbah saya. Oke, next slide. Saya sambil bercanda saja supaya tidak terlalu tegang ya. Kita baca sama-sama, ini ayat firman Tuhan untuk Natal di tahun ini, untuk persatuan gereja. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Damai sejahtera di bumi yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan seperti ini. Apa yang dimaksud dengan tema Natal tahun ini didasarkan dengan Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 ini. Saya mau bilang, sebenarnya ayat ini terbagi dua hal. Yang pertama berbicara tentang kemuliaan bagi Allah. Dan yang kedua dikatakan apa? Damai sejahtera di bumi. Artinya saya mau bilang bahwa dua hal yang harus terjadi di dalam momen suasana Natal kali ini adalah kemuliaan Tuhan itu harus nyata di dalam bumi ini, ya. Dan dikatakan apa? Supaya damai sejahtera Tuhan itu dialami oleh semua orang. Mungkin kalau ngomong kemuliaan bagi Allah ini berbicara tentang bagaimana saudara dan saya itu bisa mengalami segala sesuatu yang baik, yang mulia, yang daripada Tuhan. Katakan amin. Kalau kita berbicara kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, ini berbicara tentang bagaimana segala sesuatu yang hebat, yang indah, yang spektakuler yang daripada Tuhan itu, termasuk berkat-berkat Tuhan itu dinyatakan lewat kehadiran Tuhan. Amin ya. Nah,
Masalahnya saya mau bilang begini, kemuliaan Tuhan, segala sesuatu yang hebat yang daripada Tuhan itu tidak akan pernah sampai ke dalam dunia ini jikalau tidak ada sarananya untuk sampai. Jadi saudara dan saya yang duduk di tempat ini, di tahun ini yang merayakan Natal, saya mau ingatkan bahwa kita adalah fasilitas Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Amin. Amin saudara. Coba lihat samping kiri kanan sekali lagi. Ya, lihat samping kiri kanan. Ya. Saya mau bilang saudara adalah alat kemuliaan di tangan Tuhan. Gitu saudara. Next slide. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Haleluya. Saya dan saudara ada di dalam dunia ini bukan suatu kebetulan. Artinya kelahiran kita di dalam dunia ini bukan maunya kita. Saudara. Bahkan dimanapun saudara tinggal, hidup di keluarga seperti apapun yang saudara sedang dapati hari ini. Apapun pekerjaan saudara, bahkan berkat-berkat yang kita miliki, pencapaian-pencapaian yang kita peroleh, saudara itu bukan satu kebetulan. Tetapi itu digariskan Tuhan bagi hidup kita untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita ada dalam dunia ini bukan satu kebetulan kata firman Tuhan. Saya sering sampaikan seperti ini sepanjang Natal sesuai tema ini. Saya bilang begini. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah masterpiece-nya Tuhan. Sama-sama saya katakan, saya adalah masterpiece-nya Tuhan. Saudara tahu apa itu masterpiece? Masterpiece itu adalah hasil atau buah karya atau ciptaan terbaik yang pernah dibuat oleh seorang kreator ahli dan diciptakan hanya satu di dalam dunia ini. Loh, saudara dan saya adalah ciptaan terbaik dari seorang kreator yang hebat. Dan diciptakan hanya satu di dalam dunia ini. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Amin. Jadi jangan pikir, oh mungkin hidung saya ini agak kurang mancung. Gitu ya. Jadi saya mau operasi sedikit supaya mancung. Terus sudah merubah kreatif dan kebijaksanaan Tuhan menciptakan saudara. Ada orang sekarang zaman sekarang itu mau merubah dirinya seperti apa yang dia mau. Yang pesek dia mau bikin mancung. Yang anehnya yang mancung pingin bikin pesek. Nah ini dunia ini. Loh. Yang putih mau jadi hitam. Terus, materi saya sudah tahu. Yang hitam mau jadi putih. Betul atau tidak? Keadaan dunia akhir zaman, saudara. Rambut lurus mau jadi keriting. Betul atau enggak? Yang keriting mau jadi lurus. Ada juga yang cewek mau jadi cowok. Terus yang cowok mau jadi astagfirullahaladzim. Lah, belum lagi kalau kita bilang ke daerah Korea sana, saudara. Ininya dipotong supaya agak tirus. Ada yang agak mancung. Ada yang enggak kelihatan apa ini Pak? Jakunnya, bikin jakun. Mau merubah apa yang Tuhan sudah buat. Yang sebenarnya baik adanya. Cek. Pas diperiksa, saudara tahu apa? Penyebabnya adalah rusaknya gambar diri. Self image yang rusak. Gambar diri yang rusak. Merasa berharga kalau saya mau jadi seperti apa yang saya mau. Bukan yang Tuhan mau. Oh, merasa keren, merasa mulia. Maka suara saya yang harus saya turunkan, Pak? Maklum, orang lapangan, saudara.
Padahal saya Desember ini sudah 2 kali ke THT. Mungkin ini penyebab. Saya dilarang dokter khotbah, saudara. Masa pendeta dilarang khotbah, saudara? Saya bilang mujizat Tuhan saja. Pertama saya langgar, akhirnya masuk lagi. Ya, jangan sampai ketiga kali habis dari sini, saudara. Darah Yesus ya. Oke, kembali saya sampaikan tadi. Ada orang merasa keren, merasa berharga. Bukan karena dia mengenal gambar dirinya di hadapan Tuhan. Bukan karena dia tahu rancangan Tuhan atas hidupnya. Bukan karena dia hidup sesuai dengan kebenaran yang Tuhan sudah gariskan. Luar biasa. Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Saya minumlah gak enak nolak berkat ya. Saudara. Ya. Tetapi merasa diri berharga, mulia, keren. Kalau merubah dirinya. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah buat. Saya katakan kita adalah masterpiece-nya Tuhan dan diciptakan Tuhan hanya satu dalam dunia ini. Jadi, ya, pesek-pesek begitu, itu ciptaan Tuhan yang terbaik, saudara. Amin. Yang pesek terhibur lah malam ini kira-kira. Ya, rambut yang keriting-keriting begitu, mungkin sering diajak. Orang yang mau bilang, saudara itu masterpiece-nya Tuhan. Enggak ada Tuhan ciptakan 2. Jadi limited edition katanya. Iya benar. Saudara pernah bayangkan nggak? Sebenarnya masih panjang, bisa benar 2,5 jam ini. Saya tertarik ngupas ini Pak, nggak apa-apa Pak ya. Ini agak bergeser dari ini. Lupa saya mau ngomong apa. Oh ya. Saudara pernah bayangkan, pernah dengar nggak waktu guru sekolah minggu dulu ngomong, waktu Tuhan menciptakan apa? Langit, Tuhan berfirman, maka langit itu jadi. Tuhan ciptakan tumbuhan, Tuhan berfirman, maka tumbuhan itu jadi. Segala sesuatu Tuhan ciptakan hanya lewat berfirman. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, nah ini saya bilang sang kreator, dia nggak berfirman waktu ciptakan saya dan saudara. Hello, seorang pribadi yang disebut Allah, dia harus memegang tanah, saudara. Maka jadilah saya dan saudara. Saya aja hari ini kalau disuruh pegang tanah, gak mau, saudara. Betul gak, saudara? Tadi saya lewat situ aja seperti main, apa itu kalau zaman dulu? Tapi saudara pernah bayangkan, Allah, dia harus pegang debu tanah. Bahkan maaf saudara. Dia harus jongkok. Jongkok saudara. Untuk menjadikan kita. Jadi saudara dan saya ini adalah benar-benar pribadi yang diciptakan Tuhan berharga. Amin. Makanya kita hidup. Tidak ada panggilan lain dalam kehidupan kita. Selain untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dengan apa? Saudara mungkin tidak harus jadi pengkhotbah seperti saya. Tidak harus jadi pendeta. Nanti kalau semua jadi pendeta siapa jemaatnya, saudara? Logika kan seperti itu, saudara. Tapi Alkitab menjelaskan setiap orang yang mau hidup dalam kebenaran, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan dia mau menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan atau membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dia harus hidup dengan apa, saudara? Apa potensi yang Tuhan beri dalam kehidupanmu? Itu alat kemuliaanmu bagi menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara punya potensi, kembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara punya talenta, kembangkan talenta itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang bisa main musik, main musik. Ya, yang bisa nyanyi, nyanyi. Yang gak bisa nyanyi, jangan paksa nyanyi. Rusak suasana. Saya pernah ketemu orang itu ya, nggak cocok untuk nyanyi. Ya sebenarnya kalau belajar bisa. Cuma waktu itu belum cocok, dia paksa dirinya. Pengen jadi worship leader. Saudara tahu, oh hadirat Tuhan itu. Ya, setiap kita punya talenta masing-masing, punya bakat masing-masing.
yang kita harus persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya bilang bahwa kita ada untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan lewat apa yang kita miliki. Tuhan gak pernah cari apa yang tidak kita miliki untuk kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk nyatakan kemuliaan Tuhan, tidak. Tuhan tanya apa yang ada padamu untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara hari ini belum punya uang yang banyak, tapi saudara masih muda punya talenta, bawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saudara punya knowledge yang baik, pakai untuk kemajuan pelayanan gereja, untuk memuliakan Tuhan di dalam gereja, melalui gereja. Amin. Natal tahun ini saya sampaikan ini ke anak-anak mahasiswa yang banyak dari beberapa macam fakultas. Natal. Sampai capek saya Natal. Saya bilang apa saudara? Kalau cari orang pintar banyak saudara. Lebih pintar dari kita juga banyak. Betul? Mau cari yang detailnya panjang. Lebih panjang dari kita juga banyak. Betul nggak? Yang bisa main musik banyak. Yang lebih hebat dari kita juga banyak. Betul ya? Yang punya jabatan banyak. Bahkan lebih banyak jabatan dari saya tadi. Banyak saudara. Saya aja perkenalkan diri sampai bosan kok kenalkan diri saya saudara. Tapi saya mau bilang. Tapi gak banyak orang yang mau mempermuliakan Tuhan. Dengan apa yang dia punya dalam hidup. Paham saudara maksud saya? Loh. Sekarang apa yang ada padamu? Jatun pak. Lalau kau jatun kau. Ya. Saya nggak pernah larang orang punya hobi saudara. Saya juga suka main badminton. Makanya perut saya agak ini. Tertawanya ini agak menghina. Iya saudara. Tapi saya mau bilang orang main badminton banyak. Yang lebih hebat dari saya banyak. Ya. Tapi yang mau memuliakan Tuhan sedikit. Pemain badminton yang memuliakan Tuhan. Kan gitu saudara. Jadi hidup kita dalam segala aspek kita bawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena hidup kita bukan satu kebetulan. Artinya kita ada dalam dunia ini berarti kita membawa tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah kali ini gak ada amin. Ini diciptakan orang. Untuk apa saudara? Saya akan membawa ke hal yang logika saja. Ini diciptakan orang untuk apa? TG Ulu. Diciptakan orang untuk apa? Saudara di rumah gak ada ini. Ini kipas saudara. Pak memang lama saya khotbah kayaknya ini. Responnya lama. Diciptakan untuk apa saudara? Jangan takut menjawab. Untuk mengipas. Sudah betul? Ya. Kira-kira ini kalau saya jadikan antena parabola bisa nggak? Hah? Bapak terlalu yakin bilang nggak bisa. Kalau ini punya saya, terserah saya dong. Betul nggak? Canda Pak ya. Saya mau bilang, terkadang hidup kita tuh seperti itu. Tuhan ciptakan khusus untuk sesuatu yang daripada Tuhan. Kita ubah fungsinya untuk yang lain. Dan kita anggap itu adalah suatu kebenaran. Tapi sebenarnya Alkitab berkata bukan itu tujuan. Banyak orang hari ini hidup dengan talenta banyak. Dengan kepercayaan yang banyak dalam kehidupannya. Ya kasih karunia Tuhan begitu banyak. Dia menganggap apa yang dia lakukan itu benar. Makanya banyak orang yang punya talenta dia nggak pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia pakai untuk kemuliaan dirinya sendiri. Banyak orang diberkati dia nggak pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dia pakai untuk judi, pasang dadu gurak. Ya, ya Pak. Bapak enggak di sana maksudnya Pak. Itu kenyataan saudara. Jadi saudara dan saya diciptakan Tuhan itu khusus. Katakan saya diciptakan khusus. Amin ya.
Karena kita diciptakan ada dalam dunia ini bukan satu kebetulan. Berarti kita membawa tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan apa untuk Tuhan ciptakan saya dan saudara? Saya bilang begitu. Di depan para rektor. Depan rektor dan para dekan. Saya bilang begitu. Kalau kita tahu hidup kita hanya lahir, makan, dibesarkan, menjadi besar, gemuk, ya, besar, bekerja, beranak, habis itu innalillahi wa innalillahi raji'un. Sekarang saya mau tanya, apa bedanya kita dengan sapi? Kasar banget ilustrasinya. Ini harus disampaikan supaya apa bedanya kita dengan sapi? Saya bilang value diri kita sebagai manusia itu tinggi di saat kita mau hidup sesuai tujuan Tuhan, saudara. Ada nilai rohani, ada nilai kekal dalam diri kita. Perhatikan saya sekali lagi. Yang membuat nilai diri, value diri kita berharga di hadapan Tuhan. Itu karena kita mengenal Tuhan. Kita mau hidup untuk perkara yang rohani. Kita hidup untuk perkara yang kekal. Makanya nilai diri kita di hadapan Tuhan itu jauh berbeda. Kalau kita hanya lahir, besar, beranak pinak, bekerja. Apa bedanya kita dengan sapi, saudara? Dia tidak punya nilai kekal dalam dirinya. Saudara mengerti maksud saya? Saya tidak marah. Yang membuat kita berharga adalah waktu kita undang Yesus dalam pribadi kita. Kita mau hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Next slide. Saya ini khotbah agak lari dari konteks. Nggak tahu Tuhan tuntun seperti ini. Saudara, saya mau bilang. Saya dan saudara adalah duta kerajaan surga. Amin. Amin. Artinya kalau kita bicara kita adalah duta kerajaan surga. Berarti kita membawa satu tugas untuk diselesaikan. Ya. Saya percaya kalau kita jadi seorang atasan, kita menginstruksikan suatu tugas, pasti yang kita mau dari tugas yang kita percayakan kepada orang itu adalah dilaporkan dan yang kedua berhasil. Saya sampai hari ini belum pernah ketemu orang yang bayar karyawan hanya untuk gagal. Enggak ada. Atau siapa yang punya anak buah di sini, anak orang karyawan, yang nyewa karyawan hanya untuk gagal? Ada? Serohani-rohaninya orang, pasti dia mau nyewa orang untuk mengerjakan apa yang dia percayakan sampai selesai. Amin ya? Amin kan? Jadi saya dan saudara adalah duta kerajaan surga. Dan kita harus menyelesaikan apa yang menjadi tugas dalam dunia ini. Amin. Jadi saya bilang singkatnya adalah hidup kita dalam dunia ini bukan hanya berbicara semua tentang apa yang kita mau. Dunia ini, kehidupan kita ada saat ini bukan berbicara hanya tentang seluruh ambisi-ambisi kita. Kita hidup di dalam dunia ini. Ini bukan hanya berbicara bagaimana saya nanti menjadi orang yang sukses. Bagaimana saya nanti menjadi orang yang terkenal. Bagaimana nanti saya menjadi orang yang dipercayakan Tuhan memiliki satu atau beberapa talenta yang wah luar biasa. Nah, tapi kehidupan kita itu berbicara tentang
apakah kita benar-benar menghidupi panggilan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin saudara ya. Karena hidup kita ini bukan berbicara tentang kita, saya bilang. Bukan tentang kita. Tapi ini tentang Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Saya contohkan sekali lagi supaya lebih pas. Untuk pengeras, seandainya saya lempar untuk anjing. Bisa. Kenapa bisa? Karena hari ini ada di wewenang tangan saya. Tapi saya mau bilang, orang menciptakan mikrofon ini dan gereja ini membeli untuk mengeras Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dan ada dalam kehidupan kita, ingat selalu, jangan pernah bergeser dari tujuan Tuhan memanggil saudara. Amin saudara. Korek kiri kanan bilang, ngerti gak kamu? Ya? Amin saudara. Ya. Karena kehidupan kita hanya sementara dalam dunia ini, saya mau bilang di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2 berkata, karena kami tahu bahwa tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Oke. Ini berbicara tentang bagaimana kehidupan ini akan berlalu. Kenapa saya katakan kita adalah duta kerajaan surga dan kehidupan kita hanya sementara dalam dunia ini. Pertanyaan saya yang terakhir. Kalau yang terakhir ini sudah pas lah pokoknya. Saya mau tanya, siapa yang di sini mau hidup selamanya? Angkat tangan. Oh, siapa yang mau dipanggil Tuhan malam hari ini? Silakan angkat tangan. Nggak ada. Saya rubah lagi pertanyaan. Siapa yang di sini mau umur panjang? Oh, yang di belakang mau pendek, nggak apa-apa. Loh, hidup itu kan pilihan, saudara. Kok tertawa? Itu pilihan mereka, biarlah mereka memilih. Jangan ada intimidasi di dalam rumah Tuhan. Tapi saya mau bilang, mau berapa tahun? Mau berapa tahun? Hah? 75. Loh, kok kayak gak senang temannya panjang umur? 75. Ada lagi? Saya minta 4 orang lah menjawab. Dari sisi sebelah kanan, yang angkat tangan tadi. Ya, mau panjang umur atau pendek? Oh, panjang. Berapa tahun? 8 tahun. Lumayan lah, 5 tahun. Masih bisa melihat Monas pindah ke sini. 75, 80, siapa lagi? Pak, berapa Pak? Kok pendek sekali Pak? Yakin Pak? Satu lagi. Ibu-ibu, ibu mau panjang umur ya? Berapa Bu kira-kira? Terserah Tuhan. Saya mau hidup 1000 tahun. Saya tahu malu ngomong 1000 tahun. Kalau saya nggak malu, saya pengen 1000 tahun. Kalau bisa. Tapi saya mau bilang begini. Berapapun usia yang kita mau puluhan, mau ratusan, mau 1000 tahun sekalipun. Saya mau bilang itu waktu yang singkat, ada batasnya. Makanya dikatakan kita adalah duta kerajaan surga untuk suatu tugasan yang Kenapa sementara? Karena kita tidak hidup selamanya di dalam dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Tahu, pingin umur panjang semua kan? Nah, karena hidup kita ini sementara, jadi saya mau bilang begini. Untuk kita hidup tepat sesuai dengan Tuhan memanggil dan menjadikan kita dalam dunia ini, kita harus sering-sering mengevaluasi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Loh. Jadi saya dan saudara harus sering-sering
mengevaluasi hidup kita di hadapan Tuhan. Pak Pendeta, tentang apa? Semua hal harus kita evaluasi di hadapan Tuhan. Maaf Pak. Ya. Halo. Banyak orang kalau ngomong ya, ngomong bagaimana kita harus berkenan di hadapan Tuhan, mengingat akhir hidup kita. Seperti khotbah duka Pak Pendeta. Nah, saya bilang kekristenan yang sehat harus sering mengingat kematian, saudara, justru. Supaya dia pikir mau bikin dosa ini mikir, saudara. Jangan-jangan. Kan gitu Bapak Ibu ya. Harus sering mengevaluasi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ini bukan khotbah duka cita, tapi ini khotbah untuk kita di-upgrade maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Wih, lapar itu kayaknya. Ya. Apa yang perlu kita evaluasi di hadapan Tuhan? Semua hal. Bagaimana cara saudara dan saya ngomong ke orang lain. Ini serius ini. Banyak orang tersandung karena masalah omongan. Saya juga sering diomongin istri saya. Papi ini kalau ngomong katanya keras sekali. Arah Yesus. Saya kan memang pengkhotbah saudara. Jadi kadang ngomong sama istri itu nadanya agak tinggi saudara. 8 oktav. Tapi saya nggak boleh punya alasan. Memang saya kan begini. Loh. Siapa yang dalam Kristus ialah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Enggak ada bilang aku tuh mula kutuh Pak Pendeta. Oh darah Yesus. Tobat saudara. Ya, kita harus mengevaluasi kehidupan kita sesering mungkin setiap hari. Cara kita bicara kepada orang lain ya. Cara kita bersikap kepada orang lain ya. Cara kita hidup di hobi kita ya. Apakah hanya sekedar berolahraga? Apakah kita pernah memberitakan Injil lewat hobi, pekerjaan, talenta kita? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin saudara. Lewat finance yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya waktu dengar kesaksian Bapak waktu Natal kemarin. Saya geleng-geleng kepala. Saya juga mau begitu Pak. Enggak kesampaian sampai hari ini. Gak apa-apa Pak ya. Memang harus ada yang dipakai Tuhan khusus. Ya. Semua harus kita evaluasi supaya apa? Berkenan menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan. Bilang hati-hati kalau bicara. Oke. Ada 2 kesaksian sebagai penutup saya bicara. Yang pertama soal omongan. Anak-anak muda zaman sekarang, halo anak muda. Aduh paling gampang ngomong itu katanya gaul Pak. Ngomongannya apa? Hei lihat temannya apa? Anjing. Temannya dianjing-anjingkan saudara. Ada di sini? Enggak ada di sini anak Tuhan. Atau temannya dari jauh. Yesus. Ya, apalagi yang main game tuh saudara, saya kaget ponakan saya di kamar saudara. Sudah, seperti kebun binatang pindah dalam kamar. Saya dobrak pintu kamar, saya, Yang suka main game pasti tahu. Ya. Saudara, kalau saudara mau jadi duta Kristus yang menyatakan kemuliaan Tuhan, saudara harus berani tampil beda. Saudara harus berani tampil beda bagi semua orang. Enggak peduli dibilang orang kuper lah, kurang pergaulan lah, enggak maco lah. Masih ada yang merokok di sini saudara? Bencong aja ngerokok katanya. Tapi saya mau bilang, apa lakian kada berokok jarnya. Bencong gin merokok. Tapi ada yang saya mau bilang, penelitian. Tidak ada bencong yang tidak merokok. Paham tak maksud saya, saudara? Jadi yang bilang, bencong gin merokok. Ya karena Anda bukan bencong, jadi jangan merokok, saudara. Karena tidak ada bencong yang tidak merokok. Paham maksud saya? Itu hanya salah satu contoh. Jadi saudara harus berani tampil beda untuk segala hal. Amin.
Anak Tuhan itu bukan berarti jadi orang unik, enggak juga kali ya. Gaul harus gaul. Tuh Pak Gembala aja gaul begini saudara. Saya kalau punya gembala gaul begini, oh haleluya. Saya sanjung-sanjung bumi dan surga saudara. Bangga punya gembala. Wih Pak kaos. Saya itu sampai hari ini agak risih saudara dalam gereja. Bebatik lengan panjang terus. Wih. Maaf. Mumpung gembala gak ada di sini. Dulu bedasi terus saudara. Waktu zaman sekolah Alkitab tuh istri saya juga. Adik angkatan saya jauh. Kami sekolah Alkitab setiap hari pakai dasi saudara. Pakai jas. Jadi saudara kalau pakai jas hari ini saya merasa trauma saudara. Capek saudara. Jadi haleluya. Formal. Waktu dibilang, Pak nggak usah terlalu formal. Haleluya dalam hati saya. Saya ngomong sama istri saya, gereja keren ini, ayo ya gereja keren. Tepuk tangan dulu Pak. Jadi saudara, tampil beda itu bukan jadi saudara unik dan nyentrik. Enggak juga. Saudara justru gaul ya gaul saudara. Zaman pensil. Tapi jangan paksa Bapak pakai pensil Pak. Kan modis fashion di era dulu dengan sekarang kan beda Pak ya. Beda. Saya kalau diundang orang, saya biasanya tanya busana, saudara. Apalagi ibadah yang momen-momen besar saya tanya sama gembala atau panitia. Saya pakai baju apa? Orangnya berapa yang hadir? Saya kalau di kantor-kantor, saya pakai kolar kayak tadi, saudara. Iya. Iya, kalau di anak muda di kampus-kampus saya pakai kaos. Kalah keren Pak Gembala ini. Iya, saudara. Jadi anak Tuhan tuh gaul, tapi bukan berarti gaul itu bertoleransi dengan hal-hal dosa. Enggak gitu saudara. Nah kan, tuh saya gembala sudah amin itu. Nah. Iya saudara. Ya. Nah jadi saudara harus tampil beda untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kedua, apa yang perlu kita evaluasi gaya hidup kita. Saya pernah melayani di satu gereja, saya dulu. Jadi ada jemaat yang mengadu kepada saya. Ini kesaksian penutup. Ada jemaat yang mengadu kepada saya. Pak Pendeta, saya itu loh gak suka lihat orang itu. Saya itu sakit hati, kecewa. Saya tanya kenapa? Saya pikir ada kecolongan dicuri atau dipinjami utang gak bayar ke apa gitu saudara ya. Ternyata apa? Setiap saya datang Pak Pendeta, gak pernah dikasih senyum katanya. Akhirnya gak mau lagi dia ibadah. Nah yang kalau gini-gini pendeta yang capek ini. Nginjilin jemaat yang begini saudara. Gara-gara jemaat yang satu cuma karena gak mau senyum. Makanya saya bilang ada the power of perkataan. Ada the power of senyum. Sama pengaruhnya. Ya. Diinjili capek pendeta nginjilin. Datang ke gereja akhirnya gak mau ibadah. Cuma gara-gara gak dikasih senyum berulang-ulang kali. Nah. Diajak lagi gak mau Pak, saya gak mau ketemu orang itu. Saudara tahu akhir cerita. Saya panggil tuh orang itu. Yang tidak mau senyum itu. Saudara tahu apa jawabannya? Saudara tahu apa jawabannya? Mula aku tuh Pak. Wah. Memang begini saya Pak orangnya. Gak bisa saya buat-buat saya senyum, ramah tuh gak bisa. Ya begini-begini saya orangnya Pak. Ngomong firman, ya selalu ada pertentangan. Oke gak apa. Saya berdoa, berbahasa roh tingkat tinggi. Gak bisa juga menjelaskan, sudah. Suatu waktu saya ditaruh Tuhan hikmat. Sudah. Tapi saudara jangan meniru ini. Waktu dia datang ke gereja, dia datang, saya gak senyum. Dia salam, sengaja saya buat, bukan saya benci itu, tidak. Satu waktu dia ngelapor sama pendeta yang lain saudara. Pak Lius itu katanya, masa hamba Tuhan, masa pendeta, masa gembala tuh begitu. Jemaat datang gak mau disenyumin. Dia ngomong. Saya panggil dia. Saya bilang, kenapa? Ibu, Bapak ini kan hamba. Biasa ibu-ibu. Saudara tahu saya bilang apa? Nah, Bu, bagaimana rasanya kalau orang tidak mau senyum pada ibu? Diam, ya sudah.
Bagaimana rasanya kalau seorang berulang-ulang kali ketemu ibu, ibu nggak mau senyum sama orang? Ya, karena dia merasa terkadang manusia ini egois, saudara. Mau mendapatkan sebuah pelayanan terbaik, servis yang terbaik dari orang lain. Tapi tidak mau mengorbankan diri untuk bisa membuat orang lain juga mendapatkan servis yang terbaik. Begitu biasanya. Tapi di sini nggak ada, salam kiri kanan bilang kita di sini murah senyum semua. Haleluya. Oke, jadi intinya adalah saudara dan saya harus hidup untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena kita dilahirkan dalam dunia ini bukan kebetulan. Kita membawa tujuan Tuhan dan mari belajar untuk mengevaluasi seluruh kehidupan kita. Amin. Ruangan ini tidak cukup nanti, saudara. Ruangan ini gak cukup nanti, saudara. Yakin. Yakin dengan potensi yang dimiliki oleh gembala saudara. Saya duduk dari malam pertama saya diundang di sini, saya lihat penuaian akan terjadi di sini. Amin. Amin, saudara. Ya, kalau sudah amin bangkit berdiri. Sudah amin, saudara ya. Iya. Haleluya. Saya banyak menemukan sambil Pak Alfa menghidupi. Saya banyak menemukan cerita di dalam masyarakat begini. Di sini orang Dayak semua? Ada yang orang luar? Enggak apa-apa kalau Pak Alfa. Pak Gembala punya pengurapan khusus. Itah, masyarakat ngomong gini. Itah tuh amun belum elak lalau rohani. Kare-karehe amun jadi bakas. Haru itah menggawa hatala bujur-bujur. Wah. Akan narai kayak itah tuh rajin ke gereja lagi sembarang kilau event deh. Wah. Amun ulu mabuk ya. Ulu menggosip kayak event deh. Padahal saban minggu munduk melai baun gereja. Mahapan di beputi itu melai leher tuh. Tapi sama belum ewen kilau itah. Wah. Akan narai itah rancak-rancak ke gereja. Ewen ki rancak ke gereja jen kelute. Belum. Nah saudara. Jadi ini pentingnya saudara dan saya harus tampil beda. Di tengah dunia yang gelap ini. Amin. Saudara mengerti maksud saya? Yes. Pak Alfa aja yang gak ngerti. Gak apa-apa saudara. Supaya saya diundang lagi. Haleluya. Mari kita pejamkan mata kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Pejamkan matamu, sungguh-sungguh lebih lagi katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. cinta Yesus selamanya. Oh ya Bapa, sekali katakan ya Aba, ya Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pejamkan matamu, kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita ada yang berjuang dengan kuat untuk menjadi lebih baik selama ini di dalam mengikuti Tuhan. Tetapi kita sering gagal
di hari yang selanjutnya kita gagal. Kita berjanji berubah di hadapan Tuhan. Mau jadi orang yang benar sesuai firman Tuhan. Kita bisa, namun hanya beberapa saat. Di waktu yang selanjutnya kita gagal kembali. Tapi saya mau bilang, tetap percaya bahwa dunia bisa menolakmu, tetapi Tuhan menerima engkau apa adanya. Tetap percaya bahwa kekuatan yang daripada Tuhan itu adalah kekuatan yang akan menyempurnakan kehidupanmu. Hari ini belajar berjanji di hadapan Tuhan. Bukan karena kekuatan dirimu, tetapi karena engkau berharap bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Agar di masa mudamu engkau melihat bahwa Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Di dalam masa-masa pergumulanmu, hai anak-anak Tuhan, percaya masih ada mujizat sampai hari ini. Masih ada mujizat. Kemarin saya berdoa, ada seorang bapak yang kanker paru di rumah sakit. Dia sulit tidur, tidak bisa tidur. Berapa hari, hampir seminggu tidak bisa tidur. Keluarga sudah lelah, dokter sudah mengangkat tangannya dan berkata tidak bisa lagi. Tidak bisa dioperasi. Bapak ini tidak akan bisa tidur. Hanya menunggu hari kematiannya. Sudah tahu mujizat masih ada. Waktu saya dengan istri berdoa menumpangkan tangan. Saat itu juga bapak itu langsung tertidur. Saudara. Mujizat masih ada. Percaya apapun pergumulan hidup kita di hadapan Tuhan. Gak peduli tentang apapun. Mungkin tentang keluarga, tentang keuangan, tentang masa depan. Percaya mujizat masih ada. Belajar untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Namun percayalah, jikalau kita mempersiapkan diri kita dengan kesadaran dan kerinduan untuk dipakai Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kehidupanmu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Allah menerima engkau apa adanya. Jangan berhenti karena kegagalan, tetapi belajarlah terus bangkit di dalam kasih karunia Tuhan. Tidak ada orang yang hebat dipakai Tuhan sampai detik hari ini yang lahir dari orang-orang yang dari mulanya adalah orang benar, orang kudus. Tidak ada nabi-nabi yang dipakai Tuhan dari pribadi-pribadi yang benar. Tidak ada rasul-rasul yang dipakai Tuhan. Tidak ada murid-murid yang dipakai Tuhan dari orang yang benar. Tetapi semuanya orang yang bercacat, bercela, bernoda, berdosa. Tetapi di saat mereka percaya kasih karunia Tuhan, maka Roh Kudus memampukan mereka untuk tampil sebagai duta-duta Kristus. Serahkan hidupmu, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya, mujizat masih ada. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Mari angkat kedua belah tangan kita di atas kepala kita. Angkat tinggi di atas kepala. Berjanji di hadapan Tuhan bahwa engkau akan mengandalkan kasih karunia Tuhan untuk tampil bersinar menjadi generasi bintang menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Oh haleluya, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Oh ini kehidupan kami semua di hadapan Engkau Tuhan. Darah Yesus. Ya Aba, Bapa, aku anakmu, layakkanlah seluruh. Ya Aba, ya Bapa. Berjanji di hadapan Tuhan. Ya Aba, ya Bapa. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau memberkati lebih lagi Pastor Julius Lonto. Lebih dahsyat lagi Engkau pakai Tuhan. Pengurapan Allah turun dan selalu menyertai pelayanan beliau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Demi nama Yesus setiap kita yang diberkati oleh firman sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yes, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk berkat yang Kau berikan buat kami. Berkat rohani yang tiada terduga, Tuhan, tiada ternilai ini. Kami mau lakukan, kami mau pulang, kami mau renungkan, lakukan itu. Kami mau koreksi diri kami sendiri, kami mau berubah, kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan memberkati, persembahan ini menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan memberikan dengan sukacita. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sambil persembahan dijalankan, kita akan melihat warta sepekan. Yang pertama, morning prayer kita selalu aktif setiap hari pukul 4:30 pagi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari setia dalam morning prayer. Dan yang pasti ada doa api ya setiap jam 1 malam ya. Dan doa base camp rencananya kita akan adakan hari Selasa dan nampaknya di tempat ini doa base camp. Nanti kalau kita kangen di base camp kita di sana, baru kita akan ke sana. Amin. Ya, jadi Pak Lius di rumah Pak Robi ini, Bu Kartini itu base camp kami dulu. Jadi, Pak Lius belum pernah ke sana ya? Iya, jadi di sana pertama kali ya mereka dilawat Tuhan, umat-umat dilawat Tuhan. Dan saya pikir sudah ada lebih dari hampir 100 orang mungkin yang berjumpa dengan Tuhan di sana. Jadi gereja ini dari rumah, lebih tepatnya dari dapur. Ya, dan Bapak Ibu Saudara doakan supaya kita bisa doa base camp di sana lain waktu ya. Kita lanjut. AMD libur, latihan musik juga libur sementara ini. Nah, tetapi AMD wajib ikut kelas sound engineer, nanti pastornya akan ajarin. Jadi semua kita harus bisa melayani anak-anak muda di tempat ini ya, belajar alat itu ya. Jadi harus bisa, karena kita nggak pernah ngundang orang profesional ya. Kita memakai sumber daya yang ada ya, biar Tuhan tambah-tambahkan talentanya kan. Oke, untuk waktunya nanti akan diberitahukan di grup AMD. Nah, Komsel kita libur, kita akan adakan lagi di tahun depan. Ya, ada lagi? Nah, besok kita ibadah 25 Desember hari Senin jam 9 pagi. Oke, besok kita ibadah jam 9 pagi. Bapak Ibu Saudara diundang lagi, ajak keluarga, ajak teman ke tempat ini. Dan setelah ibadah kita juga ada jamuan kasih. Kita besok Ciak Tuakai. Ya, tahu gak? Ya, orang Cina bilang makan besar. Nah, ya, jadi besok kita akan makan-makan ya. Nah, besok kita akan ibadah jam 9 pagi, jangan lupa. Oke, sudah? Ibadah raya nanti tanggal 31 Desember kita tetap jam 9 pagi. Tetapi karena itu bertepatan juga untuk tutup tahun. Jadi malamnya kita akan ibadah lagi di sini Bapak Ibu Saudara ya. Jam 7 malam untuk ibadah tutup tahun disertai dengan pembasuhan kaki. Ya, seperti tahun lalu kita melakukan hal itu. Jadi semuanya kita harus beres di tahun ini. Amin. Iya, ya, harus mau saling merendahkan hati, ya. Dan untuk ibadah tanggal 1 Januari, ibadah tahun baru, kita akan ibadah jam 10 pagi dan disertai perjamuan kudus, dan kita akan membawa persembahan sulung untuk memasuki tahun 2024. Ya, Tuhan memberikan saya bergumul beberapa bulan.
apa yang Tuhan taruh untuk di tahun depan. Kalau tahun ini kita tahun apa? Tahun pemurnian. Jadi semuanya dimurnikan, Pak, ya. Jadi semuanya konseling. Semuanya dimurnikan. Enggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Itu sehat. Amin. Iya, keterbukaan adalah langkah awal dari pemulihan, ya. Semua dimurnikan dan tahun depan, ya, kalau Bapak Ibu Saudara ikut rencana Tuhan, tahun depan kita akan mengalami tahun kemuliaan. Katakan amin. Ya, baik. Kita akan memasuki 2024 di dalam tahun kemuliaan. Persiapkan dirimu. Tuhan bisa buka jalan, Tuhan bisa buka pintu yang selama ini tertutup, Tuhan akan bukakan itu. Ya, terima dengan iman. Oke, itu aja. Ada yang lain? Sudah. Ayo Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Nanti kita minta Pastor Lius Lontoh untuk memberkati kita, ya. Kita akan nyanyi satu pujian. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melingkupi aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan, kami melihat, kami mengalami betapa hebatnya kasih Tuhan atas kehidupan kami, melawat setiap kehidupan Amin. kami dan memberkati kehidupan kami. Kami percaya masa depan kami ada di tangan Tuhan. Kehidupan masa depan kami bukan apa yang ada di masa lalu hidup kami, tetapi apa kata firman Tuhan tentang kehidupan kami ke depan. Kami bersyukur buat ibadah ini Tuhan. Meski sudah selesai, sudah berakhir dalam kebersamaan ini. Tapi kami percaya roh-Mu begitu kuat membawa hidup kami untuk melihat bahwa betapa besar dan agungnya karya-Mu atas kehidupan kami. Engkau mempersiapkan kami untuk menjadi bintang-bintang yang bersinar bagi kemuliaan nama-Mu. Sebab kami adalah generasi yang tampil beda di tengah angkatan dunia yang gelap ini. Kami bersyukur dengan iman kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Kami percaya kami akan pulang dengan damai sejahtera. Kami tahu kami akan pulang dengan berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Yaitu berkat Abraham, Ishak, Israel. Bahkan berkat perjanjian orang-orang yang takut akan Tuhan. Hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, ya. Yang di online Tuhan memberkati juga, shalom. Yang di Zoom, di YouTube, God bless you. Bu Ramani, Pak Daud, ya, Pak Yohanes, Pak Yes, Pak siapa lagi tadi? Deborah, siapa lagi? Pak Daud udah, God bless you.